yang nanyain udah sukses tapi pasangannya belum kelihatan, kayaknya gimana tuh Kak? Ya kan maksudnya gimana ya, aku kan nggak yang kayak tua-tua banget ya, maksudnya berhubung banyak yang orang kayak nanya kenapa nggak nikah nih, kenapa nggak nikah, kok belum nikah. Aku bilang ya masalahnya kan memang waktu Tuhan yang terbaik ya. Waktu kita kayak manusia bisa berencana kayak, oh saya ketemu sama dia, saya pacaran sama dia, oh saya sampai nikah, tapi ternyata saya nggak jodoh dan seterusnya. Ya berarti selama belum sampai nikah itu artinya masih berusaha mencari yang terbaik dan menjadi versi yang terbaik buat diri aku sendiri juga. Karena saat aku udah menjadi yang terbaik untuk diri aku, mudah-mudahan ya kalau kata orang insya Allah bisa menjadi yang terbaik untuk pasangannya juga gitu. Kriteria mungkin dari kamu mungkin hobi atau punya selektif yang Iya. lebih ketat gitu Kak, seperti di bisnisnya juga kan lebih ketat. Atau selevel mungkin Kak. Kalau selektif wajib menurut aku. Semua perempuan ya, laki-laki juga sih ya, cuma kan laki-laki biasanya mereka yang approach yang saya kayak ya beda ya, kita ngomongin perempuan nih. Menurut aku perempuan wajib untuk selektif karena ya itu akan menentukan hidup dan masa depan dia dan anak-anaknya, dan anak-anak tidak minta dilahirkan di dunia, jadi kita harus bertanggung jawab menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Terus yang kedua, menurut aku setiap cewek punya standar pasangannya berbeda-beda. Kalau aku tuh simpel, yang penting dia bisa sayang aku, bisa sayang keluarga aku, of course. Terus dia takut sama Tuhan, dia harus punya suatu pegangan hidup buat diri dia sendiri. Dan yang terpenting dia juga bisa mensupport aku. Karena menurut aku hubungan yang baik bukan cuma cocok, tapi yang bisa saling mengerti dan mensupport satu sama lain untuk menjadi lebih baik. selama entertain atau pengusaha mungkin pengen. Aku sih bebas ya yang sudah Tuhan kasih, asik. Karena aku percaya kalau Tuhan yang kasih pasti yang terbaik. Tapi sampai saat ini udah ada yang ngedeketin Kak Willow kah? Apa misalkan ya udah Aku kan nggak jelek-jelek banget ya bang ya, masa iya sih, ya kan? Banyak masa nggak ada sih sama sekali gitu kan? Ya pasti ada, tapi semuanya berteman-teman aja. Dan mungkin karena aku juga punya, ya aku juga selektif dalam memilih pasangan juga. Jadi aku nggak yang in a rush untuk yang kayak terburu-buru atau FOMO ikut-ikutan pengen cepet-cepetan, nggak mau kalah juga sama yang lain atau sama teman-teman yang udah nikah udah punya anak. Aku juga enggak, dan aku juga lumayan enjoy dengan kehidupan aku yang saat inilah gitu. Paling banyak dari Kalau kalangan Mama kerja sendiri, Kak, Kak, tapi dari Mama sendiri Ada sering push rekomendasiin juga nggak sih ini untuk dari segi pasangan Kak? Atau dirimu sering Mamaku enggak sih untungnya, karena kakakku kan juga belum nikah. Terus mamaku juga selalu bilang sama aku, bagi dia jodoh mau tuh semua di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan. Even yang udah nikah aja masih bisa berpisah, ya kan? Apalagi yang masih mencari, sampai yang masih pacaran aja bisa jadi nggak jadi nikah gitu kan. Jadi mamaku cuma selalu yang kayak mendoakan yang terbaik. Dan dia cuma bilang jangan terburu-buru, harus dipikirkan matang-matang. Karena ini adalah pilihan seumur hidup. Amin, kan harusnya begitu. yang pendekatan dari kalangan artis atau pengusaha yang sekarang Ya ada lah beberapa. Iya, Boleh nggak melihat kedekatan Carol sama Putika? sedikit banget. Oh iya, melihat sih di TikTok. Ya, viral ya. aku sih ngeliatnya kayak oke-oke aja ya, happy-happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Support berarti support kan? Aku selalu support semua teman-teman aku, atau kayak even mungkin mantan aku ya, kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka, karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Kan masih komunikasi nggak sih sama Mas Dewan mungkin? Satu kami Mas Dewan panggilannya sekarang. Iya benar. Aku enggak sih, aku udah enggak, soalnya semenjak kayak aku udah mulai bener-bener fokus di bisnis dan juga syuting, kayak ya pada akhirnya udah jarang banget ketemu dan berkomunikasi. Soalnya kan Mas Dewan hobi olahraga juga nih, mungkin kali Tapi kan tidak semua cowok ya suka pilates. Terus kadang-kadang tuh cowok nih ya, makanya tolong ya, kadang-kadang cowok tuh berpikir pilates tuh cuma olahraga buat cewek. Mereka mikir males ngapain stretching begitu sampai ke kiri kanan cewek. Padahal sebenarnya penemu pilates tuh cowok justru. Untuk tentara sebenarnya dan atlet. Tapi datang ke Indonesia stigma masyarakatnya berubah. Jadi aku berharap sebenarnya lebih banyak cowok-cowok yang pilates juga mencoba gitu. Udah di Mungkin ngeliat apalagi kan hubungan kita tadinya jarang respon.
dan sekarang sempat terekspos nih, maka dibilang sudah resmi. Gimana nih kamu? Iya ya, aku nggak tahu nggak ngikutin. Kemarin. Oh, Kemarin nonton Bola dan Bola bareng. Apa? Emang tipe yang bucin juga yang Feral atau gimana sih emang? aku nggak, jujur ya, aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy Iya. aja ya. Kalau emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah, ya udah lah. Memang- Pasti harus doain yang terbaik dong. Nah, tapi Feral emang tipe yang bucin juga nggak sih sama pasangan saat bersama kamu juga dulu? Zaman dulu tuh kita masih agak-agak terbilang sedikit bocil ya. Umur belasan itu, ya kan kadang-kadang aja kalau ngeliat diri sendiri ke belakang kayak gila, ternyata dulu gue pernah begitu ya gitu. Tapi kan kalau kata mama aku kayak itulah fase kehidupan orang. Mereka akan ngelewatin masa-masa ABG, melakukan kesalahan, bangkit, jadi lebih dewasa sampai akhirnya dewasa. Jadi ya aku ngerasa yang terjadi di masa lalu itu adalah fase kehidupan yang memang harus aku lewatin di saat aku juga masih terbilang remaja menuju ABG gitu. Persis suka lucu atau malu nggak sih kan ngeliat flashback Malu sih lah? enggak, cuma lebih yang kayak wah gila dulu gue kayak gini ya. Aduh ternyata kayak gini ya. Mungkin kayak teman-teman media yang mungkin juga pernah ketemu zaman-zaman dulu pasti ngikutin lah perkembangan aku dari yang dulu banget sampai sekarang gimana. Ya gitulah kehidupan. Artisnya gimana sih mungkin dulu dan yang sekarang kalau kamu lihat jika 5 tahun yang lalu Kawilona Diri aku yang dulu 5 tahun yang lalu ya. Lebih banyak main, lebih banyak santai. Maksudnya kayak aku emang udah syuting dan lain-lain. Cuma aku lebih kayak, bagi aku prioritas hidup aku tuh cuma diri aku sendiri. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy aja. Sesimpel itu. Jadi kayak ya, kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya. Tapi setelah 5 tahun kemudian, yaitu masih sekarang, aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang. Bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang 1-2 orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya. Itu sih yang aku lihat. Tapi kapan sih mulai kamu kan kemarin masih kecil sering main memikir diri sendiri. Tapi Semenjak mulai kapan? usaha inilah, jadi 2022 itu aku udah mulai kayak oke, harus fokus karena aku tahu bahwa usaha apapun kalau nggak dijalanin serius dan dibawa bercanda ya hasilnya bercanda gitu. Tapi adaptasinya gimana? Pasti kan nggak mudah tuh dari sampai sekarang. Nggak mudah, tapi karena dari keinginan aku sendiri jadi lebih gampang ya. Jadi kayak mungkin kita harus berkorban masalah waktu. Kamu nggak bisa terlalu banyak nongkrong lagi sama teman-teman. Kamu mungkin yang dulu at least seminggu bisa 2 kali ketemu teman-teman hangout, ini mungkin ya 3 minggu sekali ketemu aja udah bersyukur. Kalau enggak ya udah gitu, dan teman-temannya untungnya maklum. Dan lebih banyak waktu pasti akan tersita karena kan harus fokus di bisnisnya juga, harus syuting juga. Ada waktu yang tersisa pun pasti kan mostly sama mama ya, sama keluarga. Karena kan ya disitulah aku baru benar-benar bisa ketemu dan punya waktu sama mereka. Menurut kamu ini udah menjadi versi terbaik dari kamu nggak sih saat ini? Belum sih, masih proses karena masih banyak hal yang aku harus belajar dari kehidupan ini, dari masalah wisdom, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang bisa lebih dewasa dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Belum sekarang kan menjadi leader untuk banyak orang yang bergantung di dalamnya. Jadi ya mulai terbuka pelan-pelan mata bahwa hidup itu bukan cuma tentang diri kita sendiri di dunia ini, karena kita hidup bersama orang lain di sekitar kita. Kenapa dirimu tidak? Udah, ini bentar lagi habis suara terakhir ya. Kenapa dirimu tidak minta support langsung ke Mas Dewa? Maksudnya promo dong bisnis aku kan bisa aja sih kalau buat Enggak juga, karena gimana ya, aku nggak pernah gini. Semua teman-teman aku tuh aku nggak pernah meminta atau memohon atau yang kayak maksa mereka untuk bantu promosiin bisnis aku. Pertama, bagi aku follower sosial media dan orang yang bener-bener bayar atau konsumen tuh kadang-kadang berbeda. Terus juga marketnya jelas agak beda. Karena market pilates berarti kita harus mengenalnya ke komunitas yang emang suka olahraga. Kalau dia hobinya misalnya Gojek, misalnya dia hobinya order makanan cemilan-cemilan, dia mendingan tahu spot cafe terbaik apa nih sekarang, atau kayak tempat makan terbaru apa. Tapi kalau ini kan emang kita kena ke market-market yang tepat. Terus juga menurut aku, teman-teman aku mau support, mau bantu promosi, aku bersyukur, aku bener-bener terima kasih banget, aku bener-bener sangat appreciate itu. Tapi enggak pun aku nggak masalah gitu, karena
pertemanan dan bisnis tidak boleh dijadi satuin menurut aku. Karena berteman ya berteman, jangan ada konflik of interest. Kalau berbisnis ya berbisnis, kamu harus jadi orang yang adil dan jujur. Oke, mungkin lagi harapan ini kak. Harapan ini terakhir ya, beneran terakhir. Baiklah. Last not but Emang nggak pada least. lapar apa? Udah dari tadi makan Oh, udah Baiklah. Kalau harapan aku semoga aja dengan dibukanya cabang posture yang ketiga ini bisa membawa impact yang bagus di komunitas yang pecinta olahraga yang sangat peduli dengan healthy lifestyle, bisa membawa banyak orang untuk lebih aware dengan kesehatan dan juga mencintai tubuh mereka sendiri, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di grand opening posture atau pose di tempat lain berikutnya. Amin. Oke. Ya, terakhir terus. ucapan Oke. untuk Puji dan Vero, mohon maaf Pak. Apa nih ucapan? Selamat. Apa namanya, ucapan selamat Next mungkin. level. Emang mau menikah? Belum. Jadian. Oh udah jadian? Udah deh. Oh iya. Post. Kalau emang bener tadi kata teman-teman semua udah jadian, aku ngucapin congratulations. Semoga langgeng sampai maut memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius. Oke. Terima kasih. Oke.